Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Sukri, CPNS dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar di Pusdikmin Lemdiklat Polri tahun ajaran 2025. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi atau internet atau sosmed oleh ASN. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Berita di sini berjudul Oknum ASN di Banggai diamankan polisi gegara unggah hoak pelemparan ambulans. Singkat cerita, di berita tersebut seorang ASN di Kabupaten Banggai diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga menyebarkan berita bohong melalui media sosial. Dalam unggahannya, ASN tersebut mengklaim telah terjadi insiden pelemparan ambulans oleh warga di wilayahnya. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh aparat, informasi itu tidak benar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebab terjadinya kasus tersebut: pertama, kurangnya literasi digital. ASN yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memverifikasi kebenaran informasi. Kedua, kecerobohan dalam bermedia sosial. ASN tersebut secara impulsif mengunggah ulang repost berita yang belum jelas asal-usulnya, hanya karena sedang viral. Yang ketiga, tidak memahami etika digital ASN. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga nama baik instansi dan tidak menyebarkan informasi palsu. Lalu, yang keempat, pengaruh lingkungan media sosial yang cepat dan emosional. Media sosial memicu reaksi cepat terhadap isu sensitif. ASN tersebut mungkin terdorong emosi dan ingin ikut bersuara. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan pembinaan internal. Masih lemahnya kontrol pembinaan oleh instansi terhadap aktivitas digital pegawainya yang menyebabkan perilaku menyimpang ini tidak luput dari pengawasan. Yang keenam, rendahnya kesadaran akan konsekuensi hukum Undang-Undang ITE. ASN tidak memahami bahwa menyebarkan berita bohong termasuk pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi dan disiplin ASN. Berikut analisis dampak terjadinya kasus, yaitu: 1. Menimbulkan keresahan di masyarakat. Berita palsu tentang pelemparan tersebut membuat masyarakat menjadi cemas dan marah terhadap pihak tertentu. Kedua, menurunkan kepercayaan publik terhadap ASN dan pemerintah. Tindakan seseorang ASN tersebut menyebarkan hoak membuat masyarakat ragu terhadap profesionalitas dan kredibilitas aparatur negara. Yang ketiga, mencoreng citra instansi pemerintah. Perilaku tersebut bisa membawa dampak buruk bagi reputasi seluruh instansi tempatnya bekerja. Lalu selanjutnya, yang keempat, mengganggu ketertiban dan stabilitas sosial. Informasi palsu yang menyebar luas dapat memicu kebingungan dan kebencian atau bahkan konflik antar warga. Yang keempat, yang kelima, ancaman sanksi hukum dan disiplin ASN. ASN tersebut berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Yang keenam, menurunkan kualitas pelayanan publik. Saat ini ASN tersebut terlibat kasus hukum atau media sosial. Fokus kerjanya dan lingkungan kerja di instansi bisa terganggu. Dan yang terakhir, menjadi contoh buruk bagi ASN lain. Kasus ini akan menjadi contoh negatif yang bisa menular jika tidak ditindak tegas. Lalu selanjutnya, artikel tentang pemanfaatan media sosial. Di sini saya mendapatkan artikel tersebut tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi lelang. Artikel ini membahas bagaimana institusi tersebut memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi tentang lelang barang milik negara. Analisis penyebab
dari artikel tersebut yaitu pertama, tingginya penetrasi internet di Indonesia. Yang kedua, mayoritas pengguna internet menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Yang ketiga, beragamnya platform yang digunakan masyarakat. Yang keempat, partisipasi publik yang luas dengan pemanfaatan media sosial yang banyak. Yang kelima, membangun dan mengelola reputasi instansi dan meningkatkan komunikasi publik. Analisis dampak yang akan terjadi yaitu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lalu, membuat informasi lelang dapat menjangkau masyarakat luas. Yang ketiga, mampu membangun citra instansi tersebut menjadi bagus atau brand awareness instansi. Lalu selanjutnya proses publikasi pun lebih efisien, tidak mengeluarkan biaya. Lalu meningkatkan kemampuan dan komunikasi publik dan literasi digital. Dan yang terakhir, lebih terbuka terhadap inovasi digital. Ya, demikian penjelasan saya tentang penyalahgunaan teknologi dan pemanfaatan teknologi di zaman sekarang. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.